Nah, ini bakal ada juga di YouTube gitu. Lalu di Notion juga ada materi-materinya bakal gue upload di Notion, teman-teman. Anjay banget gitu. Lengkap banget, tinggal lu aja nih mau memanfaatkan fasilitasnya atau enggak gitu. Oke. Nah, ini kita next lagi nih, guys. Nah, ini adalah keseruan kelas logika batch yang ke-1 nih. Batch yang kedua lupa nih gue SS gitu, gue apa ya, gue dokumentasikan. Nah, ini ada grup Telegram, ada Classroom dulu, ada GC, teman-teman, ada Google Classroom-nya. Lalu apa ya? Ya pakai Notion, pakai OneNote tuh belajarnya gitu. Lalu ya Zoom Premium pastinya, teman. Keren banget. Tinggal lu aja tuh yang mau memanfaatkannya atau enggak gitu. Oke. Nah, teman-teman. Nah, yang pastinya segala materi yang udah pernah kita bahas itu bakal ada di Notion gue. Nah, ini nih, linknya ini, intip.in/mufai, guys. Oke, teman-teman. Ini kudu diingat nih linknya, teman-teman, karena linknya ini nggak bakal berubah, teman-teman. Jadi boleh tuh diingat gitu. Oke, guys. Nah, ini kita next kali ya. Kita next lagi nih, supaya mempersingkat waktu. Nah, ini dia. Ini tampilan UI UX di Notion, teman-teman. Epic banget kan? UI UX-nya bagus gitu. Nanti tinggal lo buka aja nih di Notion, nanti muncul nih beginian gitu. Dan lo lihat yang di sini nih, di kelas logika batch yang ketiga, nanti pilih aja yang ketiga, nanti gue bakal masukin materi-materinya gitu, beserta latihan soal, teman-teman. Oke? Dan yang pastinya ini dibahas harian ajar gerak, ini adalah apa ya? Jadwal-jadwal ngajar gue di situ ada, lalu ada rekomendasi kanal YouTube yang bagus-bagus untuk menunjang apa ya, menunjang relaksi gitu, apa ya? Ya gitu, guys, gitu. Ada rekomendasi buku yang wajib lo baca gitu sebelum menjadi maba gitu. Boleh banget dibuka tuh Notion-nya, teman-teman. Nah, lalu ini yang paling penting, guys. Boleh banget lo share kebermanfaatan kelas ini di sosmed, dan jangan lupa tag saya gitu, yaitu Mufai, teman-teman. Boleh di Twitter, boleh di Instagram, dan sebagainya. Oke? Enjoy. Supaya apa? Supaya teman-teman yang lain juga tahu tuh kelas yang ya cukup bagus ini yang gratis gitu, teman-teman. Karena dari batch 1 sampai batch yang ketiga itu gila, banyak banget yang apa ya, yang niat banget gitu untuk ya join kelas. Dulu batch 1 sama batch yang kedua itu mau tahu, teman-teman, itu kelasnya adalah jam 7 pagi gitu. Dan yang membuat gue bangga adalah ada tuh yang join itu, banyak banyak banget yang join gitu, teman-teman, jam 7 pagi. Nah, karena batch yang ketiga ini kebetulan apa ya, kebetulan ya dia udah kembali lagi di kosan, jadi jam 10 aja gitu. Karena jam 7 pagi ya teman-teman masih pada tidur gitu. Jadi supaya nggak kebisingan gitu, guys. Ini kan udah jam 10, udah pasti mereka udah bangun tuh gitu. Jadi nggak bakal terganggu. Boleh banget lo share nih kebermanfaatannya di sosial media. Nah, ini kita bakal masuk nih. Oh, sebelum masuk, ini adalah salah satu quote yang paling gue suka nih. Bahkan sejak UTBK 2020 ini selalu nih gue pajang di dinding nih, di dinding belajar gitu. Karena ada meja belajar, dindingnya itu ada gue tempel nih quote ini, teman-teman. Kata Vogels ini adalah CTO-nya Amazon. Pasti lo udah tau lah Amazon itu apaan gitu. Amazon itu ya apa ya? Bukan unicorn lagi, udah megacorn mungkin ya. Udah keren banget, udah setara dengan Google gitu. Jadi si Vogels ini mengatakan, katanya semua hal itu bisa menjadi gagal setiap saat, teman-teman. So, rencanakanlah kegagalan sehingga tidak ada lagi yang gagal. Nah, ini gila banget nih kata-kata beliau nih. Sangat keren nih untuk ya kita sebagai pejuang UTBK, teman-teman. Oke, boleh nih lo catat nih, bahkan ya lo ingat nih gitu, guys, kata-kata si Vogels ini, bahwa katanya semua itu bisa gagal setiap saat. Jadi rencanakan kegagalan sehingga tidak ada lagi yang gagal gitu. Oke, nah ini kita masuk nih ke materinya, teman-teman, supaya nggak lama banget gitu. Nah, kita bakal masuk nih. Apa sih itu logika gitu, teman-teman? Apakah logika dengan masuk akal atau make sense itu merupakan suatu hal yang sama? Ada yang membantu jawab, teman-teman? Apakah logika dengan make sense itu adalah sesuatu yang sama gitu? Bisa disamakan gitu? Kalau logika gue ya gini, nggak, itu kalau kejadian itu nggak masuk akal gitu. Apakah logika dengan masuk akal itu adalah sesuatu yang sama gitu? Ada yang mau pingin bantu menjawab itu boleh tuh.
Beda, Kak. Nah, ada yang jawab beda nih. Alasannya Beda, gimana? Kak. Oke, mungkin pada malu-malu nih, nggak apa-apa, teman-teman. Ini oke, langsung aja kita bahas ya, guys. Nah, jadi logika dengan make sense itu adalah sesuatu yang beda nih, teman-teman. Sesuatu yang beda. Wah, apa bedanya? Nah, ini nih, mari kita lihat. Kita lihat nih ya. Nah, ini ya. Nah, ini gue ambil dari Google Dictionary nih. Logic itu adalah reasoning. Ini penalaran, teman-teman. Penalaran konduksi yang berdasarkan ya prinsipal aturan-aturan yang bersifat valid gitu. Jadi kuncinya adalah apakah suatu premis itu valid atau tidak gitu, guys. Gitu, teman-teman. Apakah valid atau enggak gitu. Itu adalah logika. Jadi logika itu simpelnya ya apa ya? Aturan berpikir prinsipalnya, teman-teman. Nah, aturan berpikir yang dimana hasil pikiran kita itu bernilai valid atau tidak, guys, gitu. Oke, itu adalah logika, teman-teman. Sedangkan kalau make sense, make sense. Nah, ini make sense. Oke, nah, make sense. Ini adalah be intelligible atau justifiable or practicable gitu. Jadi make sense itu ya sesuai dengan apa ya? Fakta-fakta yang ada di lapangan gitu, fakta-fakta sains, ranah sains gitu. Jadi misalnya apakah suatu event itu sesuai enggak dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, sesuai enggak dengan ranah yang ada di lapangan gitu. Itulah make sense, masuk akal. Misal gini, misal ada sebuah kejadian apa ya? Misal nanti gue masukkan nih di contoh kasus, teman-teman, antara logika dengan make sense, teman-teman. Oke. Nah, lalu guys, ini dia. Nah, ini udah gue ringkas nih perbedaannya, teman-teman, supaya lu pada ingat nih perbedaan antara logika dengan make sense. Nah, logika itu yaitu tidak ranah fakta, teman-teman. Dia ini bukan ranah fakta. Artinya, walaupun faktanya begitu, kalau sesuai dengan aturan logika, ya benar, itu ya valid, teman-teman. Lalu logika itu yang mengukur kevaliditas. Apakah valid atau tidak pada sebuah premis. Itu adalah logika. Oke, guys. BTW ini nggak usah dihafal, teman-teman. Ini nggak usah dihafal. Ini cukup dipahami aja. Oh, gitu, guys. Karena UTBK itu nggak ada soalnya begini. Apa sih perbedaan antara logika dengan make sense? Sudah ada. Oke. Jadi sekali lagi gue bilang ini adalah nggak usah dihafal. Ini ya cukup kita tahu aja bahwa logika itu begitu, make sense itu begitu, guys. Oke. Supaya apa ya? Supaya ya tahulah gitu, lo tahulah basicnya, guys. Makanya gue buat di kelas logika ini di pekan ke-0 gitu, karena ini basicnya doang, gitu, guys. Lalu kalau make sense itu adalah dia ranah fakta. Karena ranah fakta ya berarti dia berdasarkan ya sains gitu, ya sains dan lain sebagainya gitu. Lalu make sense ini juga mengukur benar atau salah. Nah, ini dia. Benar atau salah berdasarkan fakta sebenarnya gitu, guys. Itu dia. Oke? Mungkin belum kebayang nih. Mungkin ada yang belum kebayang. Kita langsung masuk ke contoh kasus nih, teman-teman. Contoh kasus. Wait, contoh kasusnya mana ya? Oh, lupa nih gue buat nih. Contoh kasus, misal gini, teman-teman. Misal gini ya. Ini gue buat di OneNote dulu ya. Di OneNote aja deh contoh kasusnya. Supaya epic. Nah, mana ya? Ini dia OneNote. Udah kelihatan belum OneNote? Udah ya? Udah, Kak. Oke. Nah, ini yang kemarin nih. Tunggu ya, mana nih kelas logika. Kita buat lagi nih art section. Batch 3. Di sini contoh kasus. Oke, nah ini dia, geng. Nah, ini dia. Kita masuk nih. Misal nih, teman-teman, misal. Oke.
Nah, misal ya, misal. Nah, misal ada sebuah premis nih, ada sebuah premis. Semua yang bisa berenang adalah ikan. Ini premis nih, ada premis. Ini premis satunya ini, premis yang pertama. Premis yang kedua, lo ngelihat nih, ada hiu yang bisa berenang. Berarti hiu bisa berenang. Berenang. Nah, kesimpulannya, hiu adalah ikan. Nah, kira-kira, teman-teman, premis ini valid atau enggak? Logis atau enggak? Gitu, guys. Hiu adalah ikan. Valid, Kesimpulan dari premis ini valid atau tidak? Yang ini nih. Hiu valid, adalah valid, ikan. valid, Kak. Nah, ada yang bilang valid nih. Ada yang bilang valid. Kenapa nih kok bisa valid? Ada yang mau bantu jawab? Karena memenuhi premis. Nah, iya betul, teman-teman. Karena memenuhi aturan-aturan premis gitu. Kan ini nih, premis mengatakan semua yang bisa berenang itu ikan. Artinya kalau ada yang bisa berenang, berarti dia ikan gitu. Nah, di premis kedua dijelaskan hiu bisa berenang. Ya otomatis dong hiu itu ikan gitu. Nah, kesimpulan ini dia ini logis. Teman-teman, logis, valid, guys. Tetapi kalau dilihat dari fakta-fakta di lapangan, kesimpulan ini tidak make sense, tidak masuk akal. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Kenapa kesimpulan ini nggak masuk akal? Karena tidak berdasarkan fakta. Iya, faktanya gimana? Kenapa? Ada yang mau bantu jawab? Kenapa hiu adalah ikan bukan sebuah premis, bukan sebuah kesimpulan yang tidak masuk akal gitu. Nah, iya betul guys. Hiu itu mamalia, teman-teman. Kalau kita lihat nih dari klasifikasi yang ditemukan, yang dibuat oleh binomial nomenklatur, itu kan ada 5 kingdom tuh, ada lima urutan. Ada kingdom, ada apa lagi? Ada ordo, ada family, ada genus, ada species gitu. Nah, hiu ini kan dia kan sama-sama kingdom animalia, ya kan? Kok jadi biologi kita ya? Ini kan animalia, sama-sama animalia. Tetapi bedanya hiu ini ya dia masuk ke mamalia, sedangkan ikan dia masuk ke Pisces, guys. Nah, beda tuh, guys. Beda keluarga. Gimana bisa disamakan antara mamalia dengan Pisces gitu. Oke, guys. Jadi kesimpulan ini nih yang gue buat warna ungu nih, dia logis, teman-teman. Dia valid, tapi tidak masuk akal. Nah, gitu guys, gitu. Oke? Udah bisa dibedain bedanya logika dengan masuk akal gimana? Udah ya? Udah mulai kebayang ya? Gitu. Oke, ini ada yang tunggu ya. Oke, udah gue nih. Nah, kita masuk lagi nih ke ini, guys. Oke, nah. Udah kelihatan? Udah ya? Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep negasi, guys. Konsep negasi, teman-teman. Konsep negasi. Negasi itu apaan? Ini nih, negasi yang kita bahas nih yang semalam. Waktu kelas dadakan. Kayak tahu bulat. Negasi itu adalah sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan, teman-teman. Yang berlawanan dengan pernyataan awal gitu, guys. Dan negasi ini disimbolkan ya biasanya dengan kayak ya gelombang sinus ini, teman-teman. Ya gelombang gini boleh, boleh juga begini. Gimana ya? Begini. Sorry. Begini. Negasi P gitu. Atau bisa juga negasi P, bebas, mau yang mana, silakan gitu, teman-teman. Nggak ada dipermasalahkan gitu, guys. Tapi di dalam matematika ya begini.
guys, gitu. Nah, boleh pakai ini juga boleh gitu, silakan. Nah, misal gini nih. Jadi intinya negasi itu adalah sebuah pernyataan yang mengingkari pernyataan awal, guys. Yang mengingkari pernyataan awal. Misal gini, ada sebuah premis manis. Ada sebuah premis manis. Negasinya apaan? Negasi. Ini premis ya, premis. Negasi premis. Apa nih negasinya, guys? Tidak manis. Iya, tidak manis, teman-teman. Betul, betul banget. Tidak manis. Tidak manis. Kalau ada sebuah premis, apa ya? Bagus. Negasinya apa? Tidak bagus. Iya, guys, tidak bagus. Gitu. Nah, misal ada sebuah premis, tidak apa ya? Tidak rajin gitu. Negasinya apaan? Rajin. Ya rajin, teman-teman. BTW, ini kok simpel banget dah. Ingat, guys. Walaupun simpelan begini, nanti ketika di soal, lo pada bingung tuh. Nanti kita buktikan ya, kita buktikan. Apakah jawaban lo itu benar atau enggak gitu. Ini awal-awalnya, lah kok mudah banget negasi beginian. Tapi nanti ketika di soal, lah apaan nih gitu. Makin abu-abu nih gitu. Oke? Nah, misal lagi nih, ada sebuah premis. Kotak. Negasinya apaan? Tidak kotak. Iya, tidak kotak gitu kan. Nah, jadi kita dapat bisa dikatakan ya rumus gitu, rumus. Tapi nggak rumus sih, ini cuma konsep doang gitu. Misal ada sebuah premis nih, semua negara itu maju. Negasinya apaan? Apakah semua negara itu tidak maju atau tidak semua negara itu maju? Apa negasinya? Tidak semua negara itu maju. Tidak semua negara itu maju. Nah, iya betul, teman-teman. Itu negasinya. Bukan semua negara itu tidak maju. Karena beda tuh maknanya antara semua negara itu maju, semua negara itu tidak maju, dengan tidak semua negara itu maju. Ada yang tahu bedanya? Bedanya apa? Tidak semua itu ada. Kalau semua tidak maju, semuanya nggak maju. Nah, kurang tepat tuh. Tapi udah mantul, udah berani mencoba. Kalau tidak semua negara itu maju, itu kan maknanya kan berarti ada negara yang tidak maju. Nah, sedangkan yang tadi semua negara itu tidak maju, artinya kan ya kalau negara ya semua itu nggak maju gitu, semua negara nggak maju. Kan beda tuh maknanya antara yang tadi semua negara itu tidak maju dengan ada negara yang tidak maju gitu. Kuantitasnya beda. Kalau semua mencakup ya semua. Kalau dia negara yang mencakup gitu. Sedangkan ada itu maknanya apa? Ya at least one, teman-teman. At least one. Paling enggak hanya satu gitu. Paling enggak hanya satu negara yang tidak maju gitu, guys. Oke? Oke, ini mungkin awal-awalnya apaan gitu. Tapi gue yakin nanti bakal lama-kelamaan kalau udah kita latihan bakal terbiasa nih. Guys. Nah, ini nih ada tabel kebenaran negasi. Misal ada sebuah premis P, dia itu bernilai benar, maka negasi P ini tipe ya, negasi P ya pasti bernilai salah. Kan dia kan kebalikan gitu, kebalikannya. Kalau sebuah premis bernilai salah, maka negasinya bernilai benar gitu. Intinya ya negasi ya begitu, harus berlawanan dengan pernyataan awal, teman-teman. Oke? Oke, ini mudah lah, mudah banget. Oke, kita lanjut nih ke konsep selanjutnya, guys. Nah, ini contoh, teman-teman, contoh. Ada 3 nih contohnya. Siapa nih yang mau coba? Boleh nih. Di-raise-kan aja dulu nih. Boleh nih. Siapa nih yang mau coba? Yang nomor 1. Semua buah itu manis. Negasinya apaan? Oke, Tidak. coba Najwa. Najwa dulu ya. Boleh.
Negasinya tidak semua buah itu manis. Iya, betul guys, betul. Tidak semua buah itu manis. Bukan semua buah itu tidak manis, karena beda maknanya ya, teman-teman. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita anggap premis ini kotak, teman-teman. Ini kotak. Negasinya apaan? Ya, negasi kotak. Tinggal kamu tambahkan kata tidak sebelum si kotak gitu. Tidak benar kalau semua buah itu manis gitu. Oke? Itu tuh negasinya, teman-teman. Dan yang di kotak ini, teman-teman, yang di kotak ini jangan diganggu gugat. Oke? Jangan diganggu gugat, teman-teman. Karena beda nanti maknanya kalau kamu cemplungkan kata tidak sebelum ya seperti ini gini. Semua buah itu tidak manis. Beda nanti maknanya ya. Oke, yang nomor 2 nih, ada yang mau mencoba? Guys? Yang tadi ada Resen nih. Mau mencoba? Ada buah yang tidak manis. Negasinya apaan? Sylvia? Oh, Dwina, boleh Dwina? Dwina Aulia? Tidak ada buah yang tidak manis, bukan? Kak? Maaf, boleh diulang? Negasi Tidak ada buah yang tidak manis. Nah, iya betul banget, betul guys. Nah, ini kita anggap premisnya ini kotak nih. Ini kita anggap kotak. Lalu kamu cemplungkan kata tidak sebelum si kotak gitu. Tidak ada buah yang tidak manis. Bukan ada buah yang manis, beda maknanya, teman-teman. Karena kalau ada buah yang manis dengan tidak ada buah yang manis itu beda. Kalau tidak ada buah yang manis itu maknanya apa? Semua buah tidak manis, iya kan? Iya. Sedangkan ada buah yang manis, ya berarti ada buah yang manis gitu. Gitu, guys. Oke? Gitu, teman-teman. Nanti kita bedah lebih dalam terkait ekuivalensi. Sekarang yang ketiga nih, ada yang mau mencoba? Tidak semua buah itu tidak manis. Ini masih muda lah ya. Masih muda banget nih. Coba nih, apa nih? Coba Lala. Apa nih, Lala? Semua buah itu tidak manis. Iya, betul banget. Itu tuh, negasinya. Semua buah itu tidak manis. Teman-teman, oke? Gitu dia. Jadi, ya ini bisa lo anggap ini kotak. Ini kotak. Kamu cemplungkan kata tidak, gitu. Tidak. Nah, ketika tidak ketemu tidak, ya kayak operasi matematika lah gitu. Ketika negatif ketemu negatif, ya hasilnya ya positif gitu. Ya tidaknya bakal hilang gitu. Jadi tinggalnya ya semua buah itu tidak manis gitu, teman-teman. Itu kalau secara ya simpel gitu, simpel lah penjelasannya gitu. Tapi kalau secara secara teorinya, ketika sebuah premis tidak semua buah itu tidak manis bernilai salah, maka negasinya harus bernilai benar, yaitu semua buah itu tidak manis gitu, teman-teman. Oke? Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, guys? Atau kita lanjut gas gitu. Gas, lanjut. Kak, kalau negasinya semua buah itu manis, itu nggak? Valid nggak? Yang mana nih? Yang contoh yang ketiga? Yang ketiga, iya. Yang ketiga ya, apa tadi? Semua buah itu manis. Oke. Semua buah itu manis, oke ya. Nah, tadi negasi dari ini apa tadi? Semua buah itu tidak manis, iya kan? Ya, ini mungkin kita tulis dulu ya. Semua buah itu tidak manis. Nah, ini negasinya. Negasi. Nah, semua buah itu tidak manis, maknanya sama dengan apa? Tidak ada buah yang manis. Iya kan, teman? Tidak ada buah yang manis. Artinya kan semua buah itu tidak manis. Iya kan? Iya. Tidak ada buah yang manis. Nah, sama aja nih. Mereka dua ini ekuivalen dan negasi dari premis ini. Gitu. Jadi kalau semua buah itu manis, ya bukan termasuk ekuivalen dari negasi ini, gitu, guys. Kalau semua buah itu manis, ya artinya kalau buah itu pasti manis. Sedangkan di sini tidak ada buah yang manis atau semua buah itu tidak manis. Kan beda tuh. Beda kan maknanya dengan semua buah itu manis, gitu guys. Tapi kalau yang semua buah itu manis
negasinya apaan tadi? Tidak semua buah itu manis, iya kan? Iya, maknanya apaan juga tuh, maknanya? Maknanya atau ekuivalen dari negasi ini? Ya ada buah yang tidak manis. Nah, iya kan? Tidak semua buah itu manis. Artinya kan ada buah yang tidak manis, guys, gitu, teman-teman. Oke? Semoga mudah dipahami nih. Ini awal-awalnya logika apaan nih? Kok ribet banget nih kata-katanya? Tidak semua buah itu tidak manis. Ada buah yang manis. Ada buah yang tidak manis. Tidak ada buah yang tidak manis. Apaan nih gitu? Mungkin awalnya ya apaan gitu. Tapi kuncinya ya ada 3, guys. Kuncinya ada 3. Apaan kuncinya? Ada yang masih ingat nggak? Kunci dalam apa ya? Dalam UTBK gitu khususnya. Ada yang masih ingat kuncinya? Latihan, latihan, latihan. Ya mantul guys, mantul. Latihan, latihan, dan latihan gitu. Kuncinya yang terbanyak latihan gitu. Nggak ada nge-cheat tuh di UTBK, nggak ada guys. Kecuali lo punya saudara kembar yang pintar gitu ya, mungkin kali ya. Jadi minta dia aja tuh yang ngerjain UTBK lo gitu. Mungkin, itu mungkin bisa jadi. Kalau punya saudara yang IQ-nya itu jenius, kembar ya, dengan calon kembar gitu guys. Oke. Ini mungkin kita lanjut nih. Kita lanjut. Ini ya. Ini annotate. Ini dulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep kuantar nih. Nah, tadi lu masih ingat nggak sih? Tadi di apa ya? Di premis ada kata semua. Wait, ini mana nih? Ada kata semua. Ada kata ada kata tidak semua, ada kata tidak ada. Nah, sebenarnya itu adalah konsep dari kuantor nih, teman-teman. Konsep kuantor gitu. Nah, kuantor ini itu dia dibagi menjadi 2. Ada universal sama eksistensial. Universal ini adalah, ingat, ada kata semua di dalam sebuah premis gitu, teman-teman. Contohnya ini, semua buah itu manis. Nah, itu termasuk universal gitu, teman-teman. BTW, sekali lagi ini gue bilang ini tidak usah dihafal, teman-teman. Tidak usah dihafal. PU itu bukan hafalan, teman-teman. Oke, nggak usah dihafal, guys. Nah, simbolnya, teman-teman, ini simbolnya, mungkin ya. Ini simbolnya, simbol semua. Itu di dalam matematika begini. Ya kayak A kebalik. Ini kalau di dalam MATLAB ya dibacanya for all gitu, for all gitu guys, untuk semua gitu guys. Nah selanjutnya yang eksistensial, biasanya di dalam sebuah premis terdapat kata ada, beberapa, sebagian di dalam sebuah premis gitu teman-teman. Tapi ini tips ya guys, tips. Tapi kalau ada kata beberapa dengan sebagian, ini nggak usah nih. Kita abaikan aja, kita ganti dengan kata ada. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu Karena alasannya? beberapa tuh ambigu nggak, Kak? Beberapa tuh ambigu gitu, nggak jelas. Iya, betul guys. Beberapa itu ya kayak ambigu gitu. Ambigu. Misal, beberapa buah itu manis. Otak kita bakal menggambarkan bahwa beberapa buah itu manis. Ini manis. Berarti ada dong beberapa buah yang tidak manis. Nah, ini adalah ya tidak valid nih. Ini ambigu. Sesuatu yang ambigu gitu. Ingat, logika itu bukan menyebabkan sebuah kesimpulan yang ambigu gitu, tapi logika itu menghasilkan sebuah kesimpulan yang logis. Harus logis, tidak boleh berasumsi, apalagi ambigu gitu teman-teman. Oke? Jadi kalau ada sebuah premis yang ada kata beberapa dan sebagian, ini bisa kita abaikan. Kita ganti dengan kata ada gitu teman-teman. Oke? Nah, misal ini contoh kuantor eksistensial. Ada buah yang manis. Artinya apa ya? At least one. Paling enggak hanya 1 buah yang manis. Gitu. Apakah ada 10 buah yang manis? Ya nggak tahu kita. Intinya hanya ada 1 buah yang manis. Gitu, teman-teman. Oke?
Oke. Nah, simbolnya, simbol ada ini adalah begini, ya kayak kebalik. Kebalik gini. Nah, kebalik gitu, teman-teman. Oke. Makanya dia disebut dengan kuantor eksistensial. Kebalik gitu, teman-teman. Oke. Dan sekali lagi gue bilang ini tidak usah dihafal, teman-teman. Oke. Oke, ini kita lanjut ya. Ini cuma sebatas tahu aja lah gitu. Oh, kalau kuantor itu ada dua, ada universal, ada eksistensial gitu. Oke, ini kita lanjut, guys. Kita lanjut. Nah, ini dia, teman-teman. Kita masuk, lo udah tahu nih tadi, kalau kuantor itu, dia itu ada kata semua, ada kata ada gitu. Nah, sekarang kita masuk nih ke negasi berkuantor gitu, bagian 1, teman-teman, bagian yang pertama. Oke? Nah, sebelumnya yang ini nggak usah nih dilihat dulu, ini tidak usah, ini diabaikan dulu. Kita masuk ke contoh aja ya, kita masuk ke contoh langsung. Misal, tidak semua buah itu manis. Ini tunggu ya, ini sebelumnya kita kembali ke OneNote dulu ya, karena kalau dari Canva nggak bagus tulisan gue. Nah, kenapa? Kita di OneNote aja ya. Tidak semua buah, apa tadi premisnya? Ada premis 1. Tidak semua buah itu manis. Nah, ini ekuivalen dengan apa nih? Tidak semua buah itu manis. Gimana? Via chat aja boleh. Via chat boleh. Ada buah yang tidak manis. Iya, guys, betul. Ada buah yang tidak manis. Iya kan? Iya, ada buah yang tidak manis gitu, teman-teman. Iya kan? Tidak semua buah itu manis. Maknanya apa? Ya, ada buah yang tidak manis. Nah, contoh lagi nih, contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Apa nih? Semua negara tidak maju. Ekuivalennya apaan? Semua negara itu tidak maju. Maknanya apa? Oh, tidak pola ini. Ada yang tahu maknanya semua negara itu tidak maju? Ada negara yang maju, Mbak. Iya, betul. Tidak ada negara yang maju, gitu guys. Iya kan? Tidak ada negara yang maju. Nah, coba dah lo lihat nih. Kita bisa menemukan sebuah yang formulasi dalam matematika. Nah, ini. Tidak semua, kalau dinegasikan, kalau apa ya? Yaitu apa ya? Jadi ekuivalen kan gitu. Ini akan menjadi ada, teman-teman. Menjadi ada. Tapi ingat, ketika di ekuivalen, jangan lupa manisnya ini dinegasi, guys. Oke? Oke. Mungkin kalau diformulasikan begini. Mana? Tidak ini kan negasi kan? Negasi semua, tidak semua buah itu manis. Manis itu kita misalkan dengan PX. Ini ekuivalen dengan ada buah itu X. Tidak manis, negasi PX. Nah, ini ekuivalen nih. Ekuivalen, kita dapat nih sebuah ya formulasi, teman-teman. Tapi ingat, ini nggak usah nih dihafal, ini nggak usah dihafal, guys. Ini kita cukup tahu aja, oh berarti begini nih formulasinya, teman-teman. Oke? Nah, kita masuk lagi di contoh yang kedua. Kalau kita ekuivalenkan sebuah premis, semua ini akan menjadi tidak ada. Iya kan? Iya, gitu. Tidak ada, artinya kan semua gitu. Tapi ingat, kalau di ekuivalen, jangan lupa
PX-nya ini kita negasikan. Kalau tidak maju menjadi maju gitu, teman-teman. Oke? Oke, mungkin kalau belum kebayang ini nih, kita masuk aja nih kita buatlah formulasinya nih untuk sementara gitu. Misal, tidak semua A itu B, maknanya ekuivalen dengan ada A yang tidak B, gitu guys. Oke? Ini nih, ini aja nih yang perlu lihat. Tidak semua menjadi ada, lalu B menjadi tidak B, gitu. Oke? Oke, ingat. Ekuivalen dari tidak semua itu ada, kalau tidak ada itu semua. Tapi ingat, kalau di ekuivalen, jangan lupa PX-nya ini lo negasikan, jadi negasi PX gitu guys. Oke? Oke, mungkin ada, oh ya, Duina mau bertanya nih? Boleh. Kak mau nanya yang contoh yang kedua tadi. Iya. Itu berarti kita nggak bisa mengatakan kalau negasinya semua itu ada gitu, nggak bisa, Kak? Oh, nggak bisa. Oh, negasi semua ya? Negasi semua. Negasi semua, Negasi ya. semua Negasi kan semua. tidak semua. Artinya kan ada gitu, teman-teman. Jadi bisa. Tapi ingat, tidak langsung otomatis kalau negasi semua itu ada, karena PX itu kan pasti bakal berubah gitu, teman-teman. Ini kita masuk ke contoh ya, kita masuk ke contoh aja dah gitu. Kita masuk ke contoh nih supaya makin paham, supaya makin afdol. Contoh, ada contoh nih ya. Apa nih contohnya? Semua buah itu manis saja ya, yang mudah aja. Semua buah itu manis. Ingat dapat premis nih. Negasi. Oh ya, sebelum negasi ekuivalen dulu ya. Ekuivalen dari premis ini. Ingat guys, semua ekuivalen dengan apa? Tidak ada. Iya kan? Iya, tapi ingat, kalau di ekuivalen, jangan lupa ini PX-nya kita negasikan, teman-teman. Oke? Tidak ada buah yang tidak manis. Tidak manis. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep negasi. Negasi dari ini, negasi semua buah itu manis apa? Ya udah, tinggal lo anggap aja. Lo anggap ini kotak, wait ini tebel banget. Tunggu ya, ini kita kecil aja. Lo anggap ini kotak, lalu lo cemplungkan kata tidak. Tidak, gitu guys. Oke, sebelum si kotak. Jadi negasinya apa? Tidak. Semua buah itu manis gitu guys. Oke. Nah, ekuivalen dari negasinya apa? Ekuivalen dari negasinya tidak semua buah itu manis. Apa? Ada buah yang tidak manis, iya kan? Iya, tidak semua menjadi ada, manis menjadi tidak manis gitu, teman-teman. Oke? Atau kalau mau lebih simpelnya lagi, ya udah tinggal kamu negasikan aja yang ini. Tidak ada buah yang tidak manis kan menjadi ada buah yang tidak manis kan sama aja. Sama kan? Iya. Ada buah yang tidak manis. Gitu, guys. Oke? Berarti kalau nyinggung tuh yang contoh yang nomor 2 tadi itu negasinya bisa dikatain gini nggak, Kak? Ada negara yang maju. Yang mana? Yang contoh kedua, yang Ini ya? maju-maju itu. Ya, itu bisa kita katakan negasi dari nomor 2 itu ada negara yang maju gitu, bisa nggak, Kak? No, belum bisa. Oh, ada negara yang maju ya? Bisa, Ya, bisa, ada bisa. negara. Oh, bisa. Iya, bisa. Kan negasi dari ini apa? Tidak semua negara itu tidak maju. Maknanya apa? Ada negara yang maju gitu. Ya ini. Tinggal kamu negasikan aja nih yang ekuivalennya kan sama aja menjadi ada negara yang maju, negasinya guys sama aja gitu. Jadi Makasih, Kak. iya, jadi apa ya? Ya sama-sama. Jadi apa ya? Kalau dalam negasi boleh lo buat dulu negasinya, lalu diekuivalenkan negasinya, atau premisnya ini lo cari ekuivalennya, lalu lalu premis yang ekuivalennya lo cari negasinya gitu. Oke?
Paham nggak, teman-teman? Tunggu ya, mungkin gue buat dengan kata-kata sederhana dulu ya. Gimana nih? Ini logika ini kita kan belajar filsafat nih. Filsafat ya begitu, teman-teman, agak gimana gitu. Logika matematika itu salah satu cabang filsafat. Basic banget. Jadi kalau lo mau masuk filsafat UI, ya awalnya belajar tentang logika gitu. Tentang premis, tentang tentang negasi gitu. Gitu, guys. Jadi langkahnya, teman-teman, misal ada sebuah premis nih. Premisnya ini. Premisnya yang ini. Premis. Ditanya negasi. Langkahnya bisa lo ada dua cara nih. Cara pertama, lo langsung negasikan yang ini, negasinya, lalu udah dapat negasinya, kalau belum ada di option, cari ekuivalen negasinya. Itu cara pertama. Cara kedua, premis yang ini, lo cari ekuivalennya, lalu ekuivalennya itu lo negasikan gitu. Jadi bebas, mau yang mana dipakai bebas, hasilnya sama aja, teman-teman. Oke, hasilnya sama aja gitu, guys. Contohnya kasus yang begini ya, kayak contoh kasus yang ini, sama aja. Yang ini kan kita buat kan, kita cari dulu ekuivalennya, lalu kita cari negasinya, gitu. Boleh juga dengan premis yang ini lo cari negasinya, lalu negasinya kalau tidak ada di option, maka kita cari ekuivalen negasinya, gitu. Nah, udah agak belibet enggak? Oke, guys. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut nih. Ini masih basic nih, teman-teman. Ini masih basic banget. Masih basic di logika nih. Makanya ini kita masuk ke materi pekan ke-0. Masih basic nih. Nah, jadi kalau ya diformulasikan ya begini, guys. Yang kayak tadi. Yang ini. Negasi semua x px itu ekuivalen dengan ada x yang tidak px gitu, teman-teman. Jadi, yang ini tidak semua buah itu manis, ekuivalennya apa? Tidak semua menjadi ada gitu kan, guys. Tapi ingat, kalau di ekuivalen jangan lupa px-nya ini kita negasikan. Ada buah yang, nah, ini manis menjadi tidak manis gitu, teman-teman. Oke? Selanjutnya, semua buah itu tidak manis. Ekuivalennya apa? Ini gue tunjuk ya, teman-teman. Gue tunjuk aja nih. Karena ini tanggal 7, maka urutan ke-7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cai. Apa nih cai? Apa nih? Boleh mencoba nih? Gak apa nih, gak apa salah. Cai. Tidak ada buah yang manis. Iya, betul. Betul banget. Tidak ada buah yang manis. Semua menjadi tidak ada. Tapi ingat, kalau di ekuivalen, jangan lupa, tidak manisnya harus dinegasikan. Kalau tidak manis, akan menjadi manis. Tidak ada buah yang manis, gitu, guys. Oke? Oke, ini udah pada paham nih. Mungkin ada yang belum paham, boleh nih. Tunjuk tangan aja, teman-teman. Jangan malu, guys. Daripada nanti ketika udah tahun depan nih, udah sibuk-sibuknya latihan soal, malah bingung nih, ini konsepnya gimana nih. Jadi buka lagi nih, buka Notion lagi. Kan buang-buang waktu gitu. Banyak aja nih, sepuasnya, guys. Oke? Gak ada pertanyaan? Kita lanjut ya? Kak. Oh, oke. Gimana? Sorry banget Kak, mau mastiin. Berarti kalau misalnya kita nyari ekuivalennya itu yang bagian tidak semua itu tuh kita cari yang sinonimnya. Tapi kalau yang bagian buah tidak manis atau apanya itu dia dinegasiin gitu ya Kak? Iya, betul teman-teman. Ingat, ini nih kalau di dalam formulasi matematikanya begini. Negasi all ini menjadi ada. Eksistensial. Tapi px-nya menjadi negasi gitu, teman-teman. Oke? Makasih Kak. Iya, sama-sama. Semangat. Wih. Oke, ada lagi yang bertanya? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke negasi kuartal yang kedua, yaitu dari eksistensial ke universal. Ini kan, yang kita bahas yang ini kan, universal menjadi eksistensial.
Sekarang saatnya yang kita bahas eksistensial menjadi universal. Sama aja, teman. Sama aja konsepnya. Cuma beda penamaannya aja. Nah, ini dia. Negasi berkuantar kedua, yaitu eksistensial ke universal. Oke? Kita masuk nih. Dan selagi gue bilang, ini tidak usah dihafal. Ini nggak usah, ini diabaikan aja. Ini diabaikan. Oke? Kita fokus ke contoh aja nih. Kita fokus ke contoh. Tidak ada buah yang tidak manis. Oke, ini tunggu ya. Ini kita clear dulu. Kita kembali ke OneNote. Nah, ini dia OneNote. Nah, mana nih? Apa tadi? Ingat nggak tadi premisnya apaan? Oh, kita pakai premis baru aja ya. Premisnya tidak ada negara yang tidak maju. Nah, ekivalen dengan apa nih, teman-teman? Ingat, kalau tidak ada menjadi apa? Ada yang masih ingat? Tidak ada menjadi ekivalen menjadi Semua. iya, semua. But ingat nih, kalau di ekivalen PX harus dinegasikan, guys. Jadi ekivalennya adalah semua negara itu. Nah, PX-nya ini tidak maju. Kalau negasi tidak maju apaan? Ya maju gitu kan. Semua negara itu maju. Itu tuh ekivalennya, guys. Oke? Tapi kalau udah terbiasa, nggak mesti lagi mana PX-nya, mana negasi PX-nya. Enggak, teman-teman. Kalau udah terbiasa langsung. Tidak ada negara yang tidak maju. Artinya kan, ya semua negara itu maju. Kalau tidak ada negara yang maju, artinya kan semua negara itu tidak maju. Kalau tidak semua negara itu maju, artinya kan ada negara yang tidak maju gitu. Udah langsung plong gitu guys. Kalau udah terbiasa ya, kuncinya ingat ada 3 teman-teman itu ya. Jawab dalam hati aja guys. Kuncinya ada 3, yaitu itu dia guys. Oke? Oke. Kita masuk nih ke contoh yang kedua guys, supaya makin afdol ilmunya. Contoh yang kedua, ada negara yang maju. Ekuivalennya apaan? Ada yang mau mencoba? Ayo, boleh nih. Tidak semua negara itu tidak maju. Iya, betul guys. Betul. Ingat, teman-teman. Kalau di ekuivalen, ada menjadi tidak semua. But, ingat. Kalau di ekuivalen, PX-nya, PX, ini harus dinegasikan. Jadi ekuivalennya adalah semua negara itu tidak maju, teman-teman. Gitu guys, oke? Ingat nih, ada menjadi tidak semua. Lalu maju menjadi tidak maju, teman-teman. Oke? Ini juga yang ini yang di atas. Tidak ada menjadi semua. Kalau tidak maju menjadi maju gitu. Oke? Oke. Ada pertanyaan? Ini gue yakin mudah banget lah ya gitu guys. Aduh. Masih basicnya nih, teman-teman. Nah, kita masuk nih ke contoh yang ini. Contoh yang pertama. Tentukan ekuivalennya. Ini gue tunjuk ya. Karena ini bulan 11, maka gue mau 11 dari belakang nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Coba Kicom BTD. Kicom BTD. Mau menjawab? Mau mencoba? Halo. Oke, mungkin malu-malu nih, nggak apa-apa. Coba ini gue tunjuk random aja ya. Najwa. Mau mencoba Najwa Abdillah. Saya Kak, Iya. semua buah itu manis. Iya, betul guys, betul teman-teman. Tidak ada menjadi semua.
semua buah. Nah, tidak manis dinegasikan menjadi manis. Semua buah itu manis, guys. Iya kan? Iya, semua buah itu manis. Maknanya kan sama aja dengan tidak ada buah yang tidak manis. Iya kan? Iya, gitu guys. Yang kedua, siapa nih? Coba dah. Diki, mau mencoba nggak? Ada buah yang manis. Diki. Boleh, kalau nggak mau via unmute, boleh. Lewat chat aja, Diki. Ada buah yang manis. Apa nih? Ekuivalennya. Oke, sambil menunggu Diki, siapa nih yang mau bantu jawab? Oke, ada nih yang ngejawab nih dari DM. Betul. Tidak semua buah itu tidak manis. Betul, betul guys. Ingat, ada menjadi tidak semua. Tidak semua. Ingat, kalau di ekuivalen, jangan lupa PX-nya ini kita negasikan. Maka ekuivalennya adalah tidak semua buah itu tidak manis, guys. Oke? Oke, mantul. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini gila. Langsung nangkep nih. Salut banget nih gue. Mantul. Apalagi nih? Ada yang mau ditanyakan? Boleh nih, kita ditanyakan dulu nih. Sebelum kita lanjut nih ke latihan-latihan. Oke, guys. Ada paham ya? Oke. Oke, ini kita lanjut ya, teman-teman. Kita lanjut. Nah, kita masuk nih ke latihan. Apakah sama atau enggak makna kedua premis berikut? Semua manusia suka baper dengan semua yang suka baper adalah manusia. Coba jawabnya via DM ya, teman-teman. DM-nya yang ini nih. Yang tunggu ya, biar gue rename dulu nih namanya. Yang OP-nya, yang host guys, DM-nya di situ. Apakah sama atau tidak maknanya? Semua manusia suka baper dengan semua yang suka baper adalah manusia. Nah, pada banyak nih yang jawab nih. Ada yang bilang sama, enggak. Nah, imbang nih kayaknya. Enggak sama, enggak. Ayo, apa nih? Oke, nah, jadi teman-teman, semua manusia suka baper dengan semua yang suka baper adalah manusia, itu adalah hal yang tidak sama nih, nggak sama nih maknanya, guys, tidak sama, jangan disama-samain, teman-teman. Kenapa begitu? Karena belum tentu, guys, gitu, guys. Oke, belum tentu. Misal gini, semua HP adalah elektronik. Apakah semua elektronik itu termasuk HP? Ya enggak gitu guys. Jadi belum tentu semua manusia itu suka baper dengan semua yang suka baper adalah manusia. Itu belum tentu begitu teman-teman. Oke? Oke guys. Belum tentu teman-teman. Ingat dalam logika semua A adalah B itu tidak sama dengan semua B adalah A. Ingat nih guys. Oke? Ini tidak sama teman-teman. Oke? Ingat, ini tidak sama ini nih. Oh, mana ya? Ini kecil banget. Ini nih. Tidak sama nih. Tidak sama. Oke? Tidak sama. Tidak sama. Teman-teman, tidak sama. Oke? Oke, kita lanjut lagi nih. Kita lanjut. Kita clear. Oke. Nah, latihan yang kedua.
Apakah sama atau enggak makna kedua premis berikut? Ada cinta yang tidak butuh kepastian dengan tidak ada cinta yang butuh kepastian. Nah, apaan nih? Sama atau enggak? Nah, ada yang menjawab sama, enggak. Apa nih? Sama, beda. Apa nih? Enggak. Enggak. Apalagi nih? Apakah sama atau tidak? Nah, ini yang ngejawab sama nih. Ngejawab sama Zal. Apa nih? Alasannya kenapa sama? Lalu yang untuk beda, siapa nih ya? Ilham. Kenapa nih? Lu jawab enggak gitu. Coba ada yang mau coba kasih alasannya. Boleh unmute, boleh via chat kan juga boleh, silakan. Bebas. Tapi kalau bisa unmute aja guys. Apa nih? Kenapa sih alasannya itu sama atau alasannya ini kenapa beda gitu? Boleh. Atau orang lain nih, ada yang mau bantu jawab? Yang dia oke, dari. Oke, kata Ilham lewat DM nih. Oke, ada lagi nih yang ngejawab sama, alasannya gimana? Boleh nih, sampaikan aja guys, jangan malu-malu tuh. Oke, ada yang bilang beda dong, beda dong Kak. Gitu. Oke, ini kita bahas aja ya guys, supaya nggak kelamaan nih. Oke, ada cinta yang tidak butuh kepastian dengan tidak ada cinta yang butuh kepastian. Nah, lo bisa nganalisis mau pakai ini duluan atau ini duluan bebas. Oke guys, kalau gue sukanya yang ada kata tidak yang gue analisis duluan, yang ada kata tidak di depannya yang gue analisis, karena lebih mudah tuh. Tidak ada cinta yang butuh kepastian, maknanya apa? Ekuivalennya apa? Semua, ya kan? Tidak ada menjadi semua. Semua cinta itu tidak butuh kepastian. Nah, sedangkan di premis awal ada cinta yang tidak butuh kepastian. Nah, beda kan? Yang satu mengatakan ada, yang satu lagi semua. Ada itu apa? At least one. Paling enggak hanya satu cinta yang tidak butuh kepastian. Sedangkan ini semua artinya apa? For all, untuk semua, mencakup semua. Semua dia boy gitu. Oke? Jadi beda tuh guys, beda teman-teman. Beda, nggak sama teman-teman, nggak sama maknanya ya. Oke? Jangan terkecoh nih. Ini padahal baru tadi tuh kita bahas tuh konsepnya, teman-teman. Udah banyak nih yang lupa nih tentang tidak ada menjadi semua gitu guys. Oke? Harus hati-hati lagi nih, teman-teman. Kita latihan lagi nih yang ketiga. Apakah kesimpulan dari premis di bawah ini logis atau tidak? Semua yang bisa berlari adalah manusia. Kucing bisa berlari. Kesimpulannya adalah kucing adalah manusia. Ayo, apa ini? Logis atau tidak? Kucing itu manusia. Logis, enggak dong, enggak. Apalagi nih, logis, enggak logis. Ada logis, enggak. Gitu. Apa nih? Oke, nah jadi teman-teman, ini adalah kesimpulan yang logis guys. Nah ingat guys, logika
dia bukan ranah fakta. Tapi logika harus sesuai dengan aturan-aturan gitu. Sesuai dengan premisnya gitu. Sesuai nggak sih dengan premis di awal gitu, guys. Oke? Nah, ini nih. Semua yang bisa berlari adalah manusia. Artinya kalau ada yang bisa berlari, maka dia manusia. Kucing bisa berlari. Ya udah, kucing adalah manusia. Ini logis. Kesimpulannya logis, teman-teman. Tetapi tidak make sense, tidak masuk akal. Karena kucing ini tidak kalau di dunia nyata kan beda tuh, kucingnya kucing gitu, manusia di fakta lapangan kan, ya gitu teman-teman. Oke, nggak bisa disamakan gitu. Tapi kesimpulan ini sekali lagi ini adalah bernilai logis karena sesuai dengan premis yang di awal gitu teman-teman. Oke, ini logis teman-teman. Oke, ini kita lanjut teman-teman. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Nah, ada cowok yang setia. Apa sih yang membuat premis di atas bernilai salah? Apa nih? Ada cowok yang setia yang bernilai salah. A atau B? Ini pakai bayang-bayangannya udah ketahuan nih jawabannya. A atau B? Nah, ada yang nggak tahu nih soalnya. Nah, ini kan ada premis nih. Premisnya ada cowok yang setia. Yang ditanyakan adalah apa sih yang membuat premis yang ini bernilai salah? Artinya negasinya apaan gitu, teman-teman. Gitu, guys. Oke, mantul. A. Ada A nih. Ada yang B. Ada yang A lagi. Apa nih? Nah, mantul nih. Nah, lo tau nih, misal ada sebuah manusia lah ya, ada sebuah makhluk Tuhan. Dia bilang, kebetulan dia ini pacaran nih dengan cowok nih. Dia bilang, dia sebelum nih, ada cowok yang setia, yaitu cowok gue gitu katanya. Lalu lu datang, membantah premis yang si A ini katakan bernilai salah. Nah, apa nih yang bisa membuat gagasan atau premis yang dia bilang bernilai salah? Yang dimana si A ini mengatakan ada cowok yang setia, yaitu cowok gue gitu katanya. Lalu si B ini mau membuat perkataan si A ini bernilai salah. Ya udah, apa nih jawabannya? Yang A kan, semua cowok itu tidak setia, termasuk cowok si A tadi gitu. Kan membuat salah gitu teman-teman. Yang A gitu, guys. Ini kalau pakai ya logika sederhana aja ya udah otomatis A gitu. Tapi kalau mau ya pakai konsep-konsep yang tadi yang dari eksistensial ke universal boleh gitu teman-teman. Ada menjadi kalau negasi kan jadi tidak ada kan, tidak ada cowok yang setia, tidak ada menjadi semua, setia menjadi tidak gitu guys. Boleh pakai itu. Tapi boleh juga pakai kayak konsep yang tadi, konsep ya logika sederhana aja gitu. Sedangkan kalau ada cowok yang tidak setia, ini kan at least one, paling enggak hanya ada satu cowok yang tidak setia. Belum tentu si satu ini termasuk si cowok yang si A tadi gitu teman-teman. Jadi yang B ini belum tentu membantah perkataan si A tadi. Dia belum tentu gitu guys. Tapi yang udah pasti membantah perkataan si A yaitu option yang ini, option yang A guys, yang A teman-teman, yaitu semua cowok itu tidak setia teman-teman. Oke? Ini mudah-mudah ya kan, mudah banget. Oke, masih bingung kenapa enggak yang B? Oke, ini salah ya, gue bilang ya. Kenapa yang enggak B? Nah, tadi si A tadi kan mengatakan ada cowok yang setia. Kalau yang B ini jawaban yang tepat, ada cowok yang tidak setia, belum tentu termasuk cowok si A tadi. Karena konsep ada, ini kan at least one. Paling enggak hanya satu, teman-teman. Belum tentu mencakup semua. Gitu, guys. Oke? Sedangkan semua, konsepnya kan tadi kan apa? For all.
udah mencakup semua, teman-teman. Termasuk si cowok, si A tadi. Udah masuk di dalamnya tadi, gitu. Kan udah membantah perkataan si A-nya tadi, gitu guys. Oke? Jangan terkecoh. Ini salah satu soal yang banyak terkecoh nih. Kalau di UTBK ini banyak banget yang menjawab B, gitu misalnya. Gitu guys, oke? Oke, ini kita lanjut guys, kita lanjut. Oh iya, BTW jangan lupa nih isi eval, teman-teman. Isi eval. Isi eval ya. Wait, ini gue kirim dulu nih, gue kirim dulu link evalnya, teman-teman. Yang isi eval apa ya? Gue doain lah gitu. Ingat terus nih konsep logika nih sampai selama-lamanya gitu, nggak sampai UTBK doang, sampai selama-lamanya gitu. Boleh nih isi eval, teman-teman. Eval ini tujuannya ya untuk apa ya? Untuk kualitas semakin baik ke depannya, apa ya? Untuk ya ke depannya semakin baik gitu, semakin baik. Jadi boleh nih diisi nih. Lo sampaikan aja nih kritik-kritik selama lo ngikuti gitu guys. Ini link evalnya ini guys. Oke. Oke, ini kita isi evalnya ini gue tunggu nih selama 2 menit. Kita istirahat dulu, isi eval 2 menit aja gitu. Oke, kita isi eval. Ini gue sambil mau buat sarapan dulu ya, teman-teman. Mau buat oatmeal dulu. Mau sarapan dulu ya, teman-teman. 2 menit. Oh ya, lo boleh sambil sarapan nih, teman-teman. Boleh sarapan. Ini gue mau buat sarapan dulu. Oke, udah pada ngisi eval belum? Udah ya? Oke. Udah ya? Oke. Oke, BTW teman-teman boleh nih sambil ya makan, boleh silakan. Dan jangan lupa sediakan minum, teman-teman. Karena ini kan kita kan belajar logika. Logika itu ya butuh dengan apa ya, berpikir dengan ekstra gitu, guys. Oke, ini kita lanjut, teman-teman. Oke, ini kita lanjut. Oke, nah sekarang latihan yang kelima ya. Ada nggak sih yang kelima? Oh iya. Oke, sampai yang kelima doang. Nah ini nih, teman-teman. Ada kenangan bersama mantan yang indah. Apa sih yang membuat premis di atas bernilai salah? A, B, atau C, teman-teman? Oke, jawab via chat nih, teman-teman. Di DM ya, di DM. Ada kenangan bersama mantan yang indah. Apa nih yang membuat premis yang itu bernilai salah?
Mantul, pada bener semua nih. Ada lagi nih yang ngejawab nih? Mantul, mantul. Pada bener nih jawabannya. Oke, jawab dulu ya teman-teman, ini gue mau buatnya dulu ya, guys. Oke, banyak banget nih, guys. Oke, nah, banyak banget nih, ada yang ngejawab. Anjay banget nih, pada ngejawab B nih semua nih. Dan jawabannya emang B, teman-teman. Jawabannya adalah option yang B nih. Pada bener nih, semua anjay. Oke, ada kenangan sama mantan yang indah. Apa sih yang membuat remisi bernilai salah? Ya udah, kalau bernilai salah, berarti ini kan konsep negasi. Konsep negasi, teman-teman. Konsep negasi, ya udah, ini lo anggap kota, lalu tambahkan kata tidak sebelum si kota. Tidak kota, gitu guys. Tidak ada kenangan bersama mantan yang indah. Maknanya apa? Ya semua kenangan yang nggak indah sama dia gitu. Semuanya ya bad gitu. Ya buruk gitu guys. Oke? Jawabannya B gitu. Bukan tidak ada kenangan bersama mantan yang tidak indah. Karena kalau A ini maknanya apa? Semua kenangan indah, guys. Iya kan? Tidak ada kenangan bersama mantan yang tidak indah. Maknanya kan semua kenangan dengan dia ya indah gitu. Yang A salah. Yang C, ada kenangan bersama mantan yang tidak indah. Ya beda, teman-teman. Kalau ada, ini kan paling nggak hanya ada satu kenangan yang tidak indah. Gitu, teman-teman. Belum mencakup semua. Beda tuh maknanya, teman-teman. Iya, kalau premis bernilai salah itu negasi. Iya betul, negasinya teman-teman. Sama aja. Sama. Karena kan negasi apa? Makna negasi apa? Sebuah premis yang mengingkari pernyataan awal, teman-teman. Oke? Oke. Nah, sebelumnya ada pertanyaan belum nih? Ini sambil gue nyiapin oatmeal dulu. Gue nih, ditanya dulu ya, teman-teman. Boleh sambil sarapan dulu, guys. Boleh, silakan. Silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan nih di latihan kelima atau di ya konsep-konsep sebelumnya? Boleh ditanyakan dulu, teman-teman semua ya. Oke, jika tidak ada, jangan lupa teman-teman isi eval, guys. Oke, anjay. Oke, kita lanjut ke latihan. Oh, tidak ada latihan. Nah, boleh banget lo kerjain latihan soal yang ada di Notion, teman-teman. Oke, ini kita buka dulu nih Notion. Lo buka apa ya, browser yang lo gunain, boleh pakai Chrome, boleh pakai apapun gitu, boleh, silakan. Ya, buka gitu, teman-teman. Mana ya, di sini aja deh. Linknya intip.in/movie. Oke, teman-teman. Lalu klik enter, guys. Selanjutnya nanti bakal ada muncul website Notion. Nah, tunggu ya, ini kenapa nih? Oke. Nah, ini dia, teman-teman. Di kelas logika batch yang kedua ini udah full nih, teman-teman. Udah full.
materinya udah lengkap, tinggal lo buka aja nih kalau lo mau ambis gitu. Tinggal di open, ya lalu lihat aja nih, ini nih materi yang kita pelajari tadi kan, tentang logic, make sense itu gimana, perbedaan logika itu gimana, contoh kasusnya itu gimana, dan lain sebagainya. Negasi, tabel kebenaran, sorry ini bukan P ya, ini Q ya, nanti gue ubah nih. Ini negasi P, bukan Q. Contohnya gimana, kuantor itu gimana. Nah, ini lengkap nih, teman-teman. Ada latihan soal. Nah, ini nih yang aku dulu kerjain nih, teman-teman. Oke, untuk melatih nih. Cari ekuivalen premis dan negasi setiap premis di bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Catatan, kerjakan 5 soal, lalu kirim melalui DM Telegram, @ufai, dan pembahasan akan dikirim jika kamu mengirimkan jawaban melalui DM tersebut. Oke, teman-teman? Jangan lupa tuh dikerjakan 5 latihan soal ini. Oke? Mantul. Oke. Tinggal lo buka-buka aja nih di Bahasa Arena Jakerak. Ini adalah jadwal gue semuanya. Gue di situ udah, khususnya di PU ya, PU udah banyak nih. Udah banyak. PU ini ketika UTBK 2021, ini juga ada nih linknya, tinggal lo buka aja nih. Ini yang nonton YouTube nih banyak banget. Kagum banget nih. Selalu mencapai di atas 500 nih di tahun ini. Biasanya kalau tahun lalu sih sampai 1,8K gitu guys. Keren banget yang niat belajar gitu. Lalu ada matematika dasar, ini untuk persiapan SIMA UI sih lebih tepatnya. Persiapan ujian masuk mandiri, ada ini yang kemarin tentang aritmatika gitu guys. Tinggal buka aja. Ini bahasa Indonesia, ini waktu persiapan SIMA UI di tahun lalu, teman-teman. Debut SIMA UI sama ini Matdas kok di sini? Lari dia. Oke, tinggal buka aja nih, teman-teman. Oke. Ya udah, ini kita lanjut ke yang tadi. Nah. Oke. Nah, jangan lupa misal ada mau ngirim soal-soal yang susah, boleh banget kirim ke gue dengan catatan soal itu adalah soal apa ya? Soal yang susah gitu, soal PU gitu. Oke. Dan jangan lupa join Discord-nya kelas logika, guys. Oke. Dan jangan lupa ya share kebermanfaatan kelas ini di sosial media lo gitu. Oke, thank you semuanya, semangat dan tetap stay healthy dan jangan lupa vaksin. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup. Boleh ditanyakan dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, silakan. Tanyakannya random boleh, silakan. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh, silakan. Bebas, guys. Kak, kapan jadwal bahasa harian lagi? Nah, jadwal gue diajak gerak nanti ya. Yang pastinya enggak tahun ini, tahun depan kita bakal ketemu lagi di PU, teman. Jadi kita nanti di PU ajak gerak itu bakal ketemu lagi nih di ketemu gue gitu, guys. Oke, teman-teman. Di tahun 2022, jangan lupa tuh masuk join di kelas gue. Oke. Kak Mufai kenapa gak masuk jurusan filsafat? Gak, guys. Dulu waktu waktu ujian SIMA UI kemarin itu coba tuh filsafat, kan SIMA UI kan ada 3 pilihan.